Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan walafiat dan kelancaran dalam melakukan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, dengan berdoa semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menghadapi segala pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materinya, Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak semuanya. Alhamdulillah, semuanya masuk dan tidak ada yang sakit. Baik, kita langsung ke materinya, yakni menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari sikap kikir. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan dari kalian semuanya. Yang dari materi terdahulu, yakni isi kandungan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 7. Siapa yang berani membaca bacaan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 7. Nah, itu tadi bacaan dari Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 7 yang dibacakan oleh teman kita, yakni si Andi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai ayat 11. Tapi sebelumnya, Ibu di sini juga akan menjelaskan dari media kita hari ini, yakni media video animasi. Nah, dari media video animasi ini nanti Ibu akan menjelaskan dari isi kandungan surat Al-Lail ayat 8 sampai ayat 11. Langsung saja di sini Ibu akan menjelaskan dari isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai ayat 11. Ayat 8 sampai ayat 11 dari Quran surat Al-Lail yang berbunyi, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya atau jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Nah, Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, yakni kikir terhadap hartanya dan tidak membutuhkan robnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, yakni mendustakan pahala di alam akhirat kelak. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Nah, yang dimaksud jalan yang sukar yakni jalan dari keburukan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, Al-Quran, yakni pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Quran surat Al-An'am ayat 110. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang pengertian ini cukup banyak, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang yang menuju kepada kebaikan berupa taufik untuk mengarah kepadanya. Nah, dan barang siapa menuju kepada keburukan akan diberikan balasan yang berupa kehinaan. Semua itu sesuai dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yakni isi kandungan dari hadis riwayat Muslim dari Jabir.
Dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita agar kita menjauhi dari sifat zolim dan kikir. Karena sifat zolim ini menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat, dan sifat kikir juga ini adalah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpah darahan di antara umat terdahulu. Nah, maka dari itu anak-anak, sebaiknya kita sebagai umat muslim menjauhi larangan, yakni seperti yang dikatakan Rasulullah, yakni menjauhi sifat zolim dan sifat kikir, karena ini akan mencelakakan bagi diri kita sendiri. Karena di sini Islam ini memerintahkan untuk berlaku adil dan melarang diri dalam berbuat zolim. Dan lawan dari zolim ini adalah adil. Nah, adil ini juga mempunyai arti yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya serta melaksanakan hak-hak yang wajib. Adapun zolim yakni meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, kezoliman yang paling yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia contoh dari perbuatan zolim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kezoliman. Seperti hadis yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal, au azilla au uzal, au adlima au udlam, au ajhala au yujhal alayya. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan, berbuat kesalahan atau disalahi, tergelincir atau digelincirkan orang, menzolimi atau dizolimi, dan berbuat bodoh atau dibodohi. Nah, pada hadis di atas ini juga mengingatkan kita agar menjauhi sifat dari kikir atau bakhil. Di antara manusia ada yang kikir, yang mengeluarkan zakat, padahal zakat itu akan membersihkan hartanya dan mensucikan dirinya. Nah, di antara manusia juga ada yang kikir dan pelit terhadap dirinya sendiri, istrinya, dan anak-anaknya, juga pula terhadap karib kerabatnya, teman-temannya juga, orang fakir miskin dan lain-lain. Karena itulah terdapat ancaman yang keras dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih bagi orang yang mempunyai sifat dan mengidap penyakit dari bakhil dan kikir atau pelit ini. Nah, semoga kita selalu dijauhkan dari sifat-sifat yang kikir ataupun bakhil itu. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari video animasi yang terdapat materi kita hari ini, yakni isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai ayat 11. Nah, sekarang Ibu akan menyuruh kalian semuanya untuk bersama-sama melafalkan Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai ayat 11. Alhamdulillah semuanya sudah membaca secara bersama-sama. Nah, sekarang Ibu akan menyuruh kalian semuanya untuk membaca secara berkelompok. Nah, yang kelompoknya ini terdiri dari 5 anak. Dan sekarang Ibu bagi kelompoknya ya. Alhamdulillah semuanya dari masing-masing kelompok sudah membaca dan mempraktekkan dari bacaan Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai ayat 11. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, materi kita sudah selesai. Nah, di sini materi yang dapat kita simpulkan yakni kita sebagai umat muslim harus menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sifat kikil dan sifat zolim. Karena sifat zolim ini menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat kelak. Dan juga sifat kikir. Nah, sifat kikir ini juga yang menjadikan atau mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpah darahan di antara umat-umat terdahulu. Maka kita sebagai umat muslim, alangkah baiknya kita selalu menghindari larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Nah, Ibu ingin salah satu dari kalian yang berani mempraktekkan
membaca dari bacaan Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai ayat 11. Nah, tadi sudah dibacakan dari teman kita Rani dari bacaan Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai ayat 11 beserta artinya. Masya Allah. Nah, sekarang Ibu akan memberi tugas dari kalian semuanya. Coba ditulis di buku tulis ya. Latihan halaman 54 sampai 55 di buku LKS. Dikerjakan di rumah, ditulis di buku tulis. Oke. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.